Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Septi Riani Ananda Putri dari Prodi Pendidikan Kimia dengan nomor NIM 24011300022 dari kelas genap. Oke, pada kesempatan ketiga ini, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang administrasi kurikulum. Nah, jadi sebelum itu kita akan membahas pengertiannya. Jadi, administrasi kurikulum itu adalah seluruh proses pengelolaan yang berkaitan dengan sebuah perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kurikulum agar tujuannya itu sebuah pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, artinya administrasi kurikulum itu tidak hanya sekedar menyusun sebuah jadwal pelajaran, tetapi juga harus bisa mengatur bagaimana seluruh komponen kurikulum seperti tujuan pembelajaran, isi, metode, media, serta penilaian yang diorganisasikan dan dijalankan dengan baik di sekolah. Nah, dalam praktiknya administrasi kurikulum ini harus melibatkan sebuah kerjasama antara kepala sekolah, guru, wakil kurikulum, dan tenaga kependidikan lainnya. Nah, semua ini bekerja agar proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional maupun kurikulum yang dikembangkan oleh satuan tenaga pendidikan. Oke, setelah kita membahas pengertian, sekarang kita bahas tentang kegiatan yang mencakup administrasi kurikulum. Nah, jadi kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, secara umumnya kegiatan yang termasuk dalam administrasi kurikulum itu, yang pertama itu ada perencanaan kurikulum. Artinya menyusun rencana pelaksanaan kurikulum seperti kalender pendidikan, pembagian tugas guru, serta jadwal pembelajaran, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita dengar yaitu RPP. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum, yaitu penerapan rencana pembelajaran di kelas melalui proses mengajar, kegiatan praktikum, proyek, dan evaluasi harian. Yang ketiga itu pengawasan dan evaluasi, yaitu menilai sejauh mana pelaksanaan kurikulum berjalan dengan baik, apakah tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan kurikulum, yakni menyesuaikan isi serta strategis pembelajaran dalam kebutuhan seorang peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuannya, serta tuntutan dunia kerja dan masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu pendokumentasian. Nah, gunanya ini untuk menyimpan seluruh dokumen penting seperti silabus, RPP, serta hasil evaluasi dan laporan kegiatan belajar untuk keperluan sebuah akreditasi dan evaluasi di sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan administrasi kurikulum. Jadi tujuan utama dari administrasi kurikulum itu adalah agar seluruh kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara terarah, ordinasi, dan dapat mencapai sasaran pendidikan nasional. Untuk lebih rincinya, tujuan itu meliputi menjamin agar kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, menyesuaikan program pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan seorang peserta didik, kemudian untuk mendorong inovasi dan pembaruan dalam proses pembelajaran, terus memastikan adanya kesesuaian antara tujuan pendidikan, isi pelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Dengan adanya administrasi kurikulum yang baik, maka kegiatan belajar tidak berjalan secara asal, melainkan memiliki arah dan sistem yang jelas. Sekarang kita masuk ke fungsi administrasi kurikulum. Jadi, administrasi kurikulum ini memiliki beberapa fungsi penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu yang pertama itu fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini dilakukan agar pelaksanaan kurikulum itu dapat berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan tujuan pendidikannya. Nah, dalam tahap ini, sekolah menyusun kalender akademik, serta bisa membagikan tugas guru, mengadakan program tahunan dan semesteran, hingga penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dengan adanya perencanaan yang matang, akan membantu seorang guru memahami arah pembelajaran dan menghindari terjadinya tumpang tindih dalam kegiatan sekolah. Kemudian fungsi kedua yaitu fungsi pelaksanaan. Nah, fungsi ini berkaitan langsung dengan penerapan kurikulum yang terjadi di lapangan. Seorang guru menjalankan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya, menggunakan metode, media, dan strategi pembelajaran yang relevan. Nah, selain itu juga pelaksanaannya juga mencakup kegiatan penilaian, bimbingan, serta
tindak lanjut terhadap hasil belajar siswa. Tujuannya itu agar setiap rencana benar-benar diterapkan dan memberikan dampak positif bagi peserta didik. Oke, sekarang fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kurikulum itu berjalan sesuai dengan rencana dan standar mutu pendidikannya. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kurikulum, atau pengawasan pendidikan melalui observasi kelas, penilaian kerja guru, serta evaluasi hasil belajar siswa. Nah, dari hasil pengawasan ini sekolah itu dapat melakukan perbaikan atau penyesuaian agar mutu pembelajaran terus meningkat. Oke, kita adakan contoh saja. Nah, di sebuah sekolah menengah pertama itu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang bertugas menyusun jadwal pelajaran agar tidak ada bentrok jam antar guru. Nah, kemudian juga guru-guru membuat RPP dan silabus berdasarkan kurikulum mereka yang berlaku. Selama semester berjalan, kepala sekolah itu harus bisa memantau pelaksanaan pembelajaran melalui supervisi kelas, memeriksa jurnal mengajar guru, dan memastikan penilaian yang dilakukan dengan transparan. Nah, kemudian di akhir semester nanti bisa dilakukan rapat evaluasi kurikulum untuk membahas hasil belajar siswa, serta menyiapkan program remedial bagi yang belum tuntas. Nah, tujuan kegiatan ini untuk melihat apakah berjalan atau tidak. Nah, kegiatan ini juga terbentuk untuk menilai pelaksanaan administrasi kurikulum itu terarah dan terencana dengan baik. Baik, sebagai penutup, kita simpulkan administrasi kurikulum itu bukan hanya urusan dokumen dan jadwal, tapi merupakan inti dari pengelolaan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dengan adanya administrasi kurikulum yang baik, setiap kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih efektif. Guru memiliki panduan yang jelas dan siswa juga bisa memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Pada akhirnya, tujuan pendidikan nasional dapat tercapai, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peserta didik yang berkarakter serta kompeten. Oke teman-teman, materi ketiga ini sudah saya sampaikan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.